Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film action dari Jepang berjudul Ajin Demi Human yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang dianugerahi Immortal No Cooldown. Namun anugerah tersebut malah membuat pemuda itu bernasib malang sebab pemerintah sengaja memanfaatkannya untuk keperluan uji coba. Gimana kisah sebelumnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1990-an, negara Afrika digemparkan dengan adanya jenis manusia baru yang disebut Ajin. Ajin ialah sebutan bagi manusia yang memiliki kelebihan tidak bisa mati. Meskipun ditembak ataupun ditekes, ia akan hidup kembali layaknya memiliki immortal tanpa cooldown. Sampai saat ini, 46 Ajin telah ditemukan di seluruh dunia, dan untuk meneliti lebih lanjut mengenai fenomena aneh ini, pemerintah Jepang pun membuat komik pengenalan Ajin yang dikhususkan untuk memecahkan misteri Ajin. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana seorang dokter bernama Nagai meninggal dalam kecelakaan truk saat berangkat kerja. Namun tiba-tiba, dia hidup kembali yang membuat orang-orang peserta pemerintah menetapkan kalau Nagai seorang Ajin. Setelah kecelakaan itu, Nagai dibawa ke lab komit Ajin untuk ditangani. Namun bukannya perlindungan yang ia dapat, Nagai malah mendapatkan tindakan tidak manusiawi, di mana komit Ajin melakukan eksperimen brutal kepada Nagai dan menetapkan Nagai sebagai Ajin ketiga setelah mereka berhasil menangkap dua Ajin 2 tahun yang lalu. Tapi sayangnya, dua Ajin itu berhasil melarikan diri dari lab. Kepala komit manajemen Ajin bernama Tozaki lalu melaporkan penelitian yang sedang berlangsung kepada pemerintah, di mana penelitian itu berupa pemotongan tangan dan kaki Nagai untuk mengetahui proses regenerasinya. Namun, di saat itu juga, tiba-tiba dua penyusup bernama Sato dan Tanaka masuk ke lab dan mulai menembaki para penjaga. Sato lalu menyampaikan pesan kepada Tozaki melalui CCTV bahwa dia dan Tanaka telah datang untuk menyelamatkan Nagai. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah menyelamatkan Tanaka beberapa tahun sebelumnya dari eksperimen kejam yang dilakukan oleh pemerintah. Mengetahui hal itu, Tozaki pun segera memerintahkan para penjaga untuk menghentikan Sato dan Tanaka menggunakan obat bius dengan dosis tinggi. Sato lalu terlibat baku tembak dengan penjaga. Di tengah tembak-tembakannya, salah satu penjaga berhasil menembak lengan Sato dengan bius. Namun, secara mengejutkan, Sato malah memotong pergelangan tangannya dan kemudian melakukan bunuh diri. Anehnya, Sato hidup kembali dengan keadaan sehat walafiat, yang artinya Sato ini adalah seorang Ajin, begitu pula dengan Tanaka. Di sini, kita mengetahui bahwa Sato dan Tanaka adalah dua subjek uji coba yang berhasil melarikan diri dari komit Ajin. Iya, singkat cerita, setelah menyingkirkan sebagian besar penjaga, Sato akhirnya menemukan Nagai dan segera membebaskannya. Sato menyerahkan pistol ke Nagai dan memintanya untuk menembak 3 peneliti yang tersisa. Namun, Nagai yang memiliki hati baik tentu saja menolak.
Ketika Nagai membunuh salah satu peneliti sebagai contoh, Nagai malah marah dan menembak Sato. Ia kemudian bersembunyi di gudang bersama dua peneliti yang masih hidup. Di sana, Nagai membuat pengalihan dengan bertarung melawan Sato, sehingga dua peneliti tersebut bisa kabur dan memberikan jalan kepada Nagai. Oh shit. Reset. Namun, sayangnya, saat Nagai menyusul keduanya, mereka ditembak oleh Sato. Di sini, Sato memanggil sosok hantu yang merupakan hakikat dan kemampuan Ajin dari dalam tubuhnya. Tapi, tiba-tiba, Nagai juga memanggil hantu hitamnya tanpa sadar. Namun, yang bisa melihat hantu itu hanya orang yang memiliki Ajin saja. Saat kedua hantu itu bertarung, Nagai mengambil kesempatan ini untuk berusaha melarikan diri dari Sato. Ia lalu terjun dari atas gedung yang membuat Sato malas untuk mengejarnya. Sato dan Tanaka lalu kembali berkumpul. Mereka sengaja berjalan ke arah wartawan dan mengungkapkan kepada media tentang semua informasi eksperimen tidak manusiawi yang dilakukan oleh komite manajemen Ajin di bawah instruksi pemerintah. Sato juga memberikan situs tentang Ajin yang ia buat, di mana dalam situs itu terdapat video maupun bukti kalau pemerintah melakukan eksperimen gila kepada Ajin. Tentu saja eksperimen itu membuat Ajin harus melalui rasa sakit yang luar biasa. Dan sebagai gantinya, Sato pun menuntut hak sipil dan distrik untuk tempat tinggal Ajin agar aman dari ancaman. Berita itu pun akhirnya menjadi viral di mana-mana. Ada yang pro, juga ada yang kontra. Keesokan paginya, Nagai akhirnya tiba di sebuah desa, di mana dia bertemu dengan seorang nenek bernama Nenek yang menawari Nagai untuk beristirahat di rumahnya. Di sana, Nagai diberi pakaian bersih dan makanan. Alasan si nenek mengajak Nagai ke rumahnya karena Nagai sangat mirip dengan cucunya. Sementara itu, asisten Tozaki bernama Izumi sengaja mendatangi adik Nagai bernama Eriko yang sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata, Eriko ini memiliki penyakit yang sudah lama ia derita. Saat Izumi menanyakan tentang keberadaan Nagai, tiba-tiba Izumi diserang oleh hantu hitam milik Tanaka yang dikendalikan dari luar rumah sakit. Ketika Ajin Tanaka berhasil menyingkirkan Izumi dan dua penjaganya, tiba-tiba Izumi bangkit kembali dan ternyata dia juga seorang Ajin. Hantu Izumi bernama Karu lalu bertarung dengan hantu Tanaka. Sedang Izumi berusaha mungkin untuk menyelamatkan nyawa Eriko. Di tengah itu, Tanaka datang untuk menculik Eriko. Tapi untungnya, Tanaka gagal karena para petugas rumah sakit mulai berdatangan. Sementara itu, di lab komit, Tozaki membenarkan dirinya dan pemerintah dalam jumpa pers mengenai tuduhan Sato. Tozaki mengeklaim bahwa pernyataan Sato tidak benar dan menegaskan bahwa rekaman di situs adalah hoaks.
Di tempat lain, Nagai masih tinggal bersama nenek tua dan membantunya di pertanian. Saat itu juga, Nagai mendengar berita tentang adiknya Eriko di radio yang diserang oleh Tanaka. Tanpa pikir panjang, Nagai pun segera menemui Eriko di sekitar rumah sakit secara diam-diam. Karena khawatir jika Tanaka datang lagi, Nagai pun membawa Eriko ke rumah nenek untuk mengamankannya. Selama tinggal di desa itu, Nagai melatih dirinya untuk menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Dia juga belajar bagaimana mengendalikan dan menggunakan hantu hitamnya dengan baik dan benar. Setelah 5 hari tidak ada kabar dari pemerintah mengenai hak sipil, satu pun mengunggah video yang mengancam pemerintah dan publik. Di mana jika pemerintah tidak segera memenuhi tuntutannya, dia dan rekan-rekannya akan menghancurkan gedung Kementerian Kesehatan. Dan selanjutnya, ia akan menghancurkan gedung Komit Manajemen Ajin. Tidak cuma itu, Nagai juga mengirim pesan ke semua Ajin yang hidup diam-diam dari manusia untuk bergabung bersamanya. Singkat cerita, pada hari teror gedung kesehatan telah tiba, Menteri Kesehatan terlihat tetap tenang di kantornya karena dia yakin tidak akan terjadi apa-apa sebab ada banyak polisi di luar gedung untuk mengamankannya. Namun, siapa sangka tiba-tiba sebuah pesawat menabrak gedung kementerian yang menyebabkan banyak kehancuran dan korban jiwa termasuk para wartawan yang sedang meliput di bawahnya. Ternyata satulah yang menerbangkan pesawat tersebut. Dia bangkit kembali setelah mengalami kecelakaan dan disusul dengan munculnya beberapa Ajin yang ingin bergabung dengan satu. Bersama dengan itu, pasukan khusus dari kepolisian datang untuk mengepung satu. Mereka menembak satu secara terus-menerus sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan untuk kembali hidup. Akan tetapi, saat satu hendak dibawa, Tanaka ikut campur dengan menembaki polisi dari jarak jauh. Hal itu pun membuat satu bangkit dan langsung menghabisi para pasukan tersebut. Setelah mengalahkan semua pasukan, Sato mengunggah video yang menuntut pemerintah dan Tozaki untuk menyerahkan Tokyo sebagai tempat tinggal Ajin. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka dia dan rekan-rekannya akan menyebarkan gas beracun di kota Tokyo yang akan menyebabkan genosida massal. Di tempat lain, Nagai dan Eriko akhirnya memilih pergi dari rumah si nenek setelah mengetahui bahwa penduduk desa mengetahui bahwa Nagai adalah seorang Ajin dan mencoba menyerangnya. Sementara itu, Tokashi menghubungi Sato dan menawarkan dia tempat di Hokkaido Utara. Namun, Sato menolak tawaran itu dan tetap memilih Tokyo sebagai tawarannya. Malam harinya, ketika Tozaki sedang pusing memikirkan ancaman Sato, ia didatangi Nagai yang menawarkan untuk membantunya melindungi manusia dari Sato dan rekan-rekannya. Namun, dengan syarat, Tozaki harus melindungi Eriko dan memberi identitas baru untuk Nagai sebagai manusia normal. Karena tidak ada cara lain yang mantap,
Tozaki pun akhirnya menerima tawaran dari Nagai dan memerintahkan Izumi untuk membawa pergi Eriko ke tempat yang aman. もう大丈夫だから安心して。 Nagai kemudian menyiapkan strategi dengan Tozaki dan pejabat pemerintah lainnya guna melawan Sato dan rekan-rekannya. 大きなアドバンテージ。出動要請はしてあるんですよ。 Sementara itu, di tempat persembunyian Sato, Tanaka mengobrol dengan 3 anggota Ajin lainnya yang bernama Okuyama si ahli retas, Takashi, dan Mas Komar. Tanaka lalu mengungkapkan bahwa dirinya menghabiskan 2 tahun sebagai subjek uji di lab penelitian, sedangkan Sato diuji selama 20 tahun. Itulah mengapa Sato sangat membenci manusia karena sisaan sangat besar yang ia terima sejak masih kecil. 生まれてから成人するまでの間。 Hari penyerangan gedung lab di Tokyo pun telah tiba. Tanaka lalu memerintahkan Okuyama untuk menyusup ke dalam gedung. Setelah Okuyama berhasil merata sistem keamanan gedung, Tanaka, Takashi, dan Komar langsung menyandera orang-orang di dalam gedung dan menyerang para petugas. Setelah itu, mereka bergerak ke atas untuk mencari gas beracun. Dalam penyerangan ketiganya, Nagai menemukan kalau Sato tidak ada di gedung. わかりました。こっちに下げます。 Tozaki dan Izumi akhirnya berhasil menemukan Okoyami dan menodongkan pistol ke arahnya. どうすればいい？ Ketika Tanaka dan rekan-rekannya sampai di ruangan tempat gas itu berada, tiba-tiba muncul kabut hitam di atas ruangan yang mengganggu pandangan Tanaka dan anak buahnya. Ternyata, kabut hitam itu sengaja disebarkan oleh Nagai melalui blower, sehingga para polisi dan petugas dapat leluasa menumpukan mereka dengan peluru bius. Setelah melumpuhkan mereka, salah satu petugas menemukan sepotong tangan milik Sato yang Tanaka bawa, namun petugas itu menghiraukannya. Kita kemudian diperlihatkan Sato yang datang ke pabrik triplek. Ia lalu sengaja menghancurkan tubuhnya dengan masuk ke dalam mesin penggiling, sehingga tubuhnya akan beregenerasi ke sepotong tangan yang dibawa oleh Tanaka di dalam gedung. Alhasil, Sato pun pindah ke gedung tanpa melewati penjaga. Sato kemudian mulai melumpuhkan para penjaga termasuk 2 anggota pemerintah. 一人行動か。 Setelah itu, ia membangunkan Tanaka dan rekannya dengan cara menembaki mereka. 役に立ったね。 Sato dan Tanaka kemudian mencapai ruangan di mana gas beracun berada. Setelah mengambil gasnya, Sato pergi ke atas gedung untuk melepaskan gas tersebut. Namun sebelum hal itu terjadi, Nagai peserta hantunya datang dan langsung merebut gas itu. Dan dari sinilah pertarungan antara keduanya terjadi. Di ruangan lain, Tanaka mencoba untuk membunuh Tozaki, akan tetapi hal itu dihentikan oleh Izumi yang datang untuk melindungi Tozaki. Di dalam pertarungan keduanya, Tozaki berhasil menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuh Tanaka yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, Nagai, Sato, dan hantu-hantunya melanjutkan pertempuran yang sangat sengit sekali.
Di tengah pertempuran itu, Nagai menembak Sato dengan obat penenang, tetapi sayangnya ia kehilangan satu-satu lengannya. Nagai lalu terus menembaki Sato agar dia tidak bisa beregenerasi. Akan tetapi, hal itu sia-sia karena Sato berhasil beregenerasi. Ketika Sato mendekati Nagai dan bersiap untuk membunuhnya, tiba-tiba pasukan anti-Ajin datang dan menembak keduanya dengan gas nitrogen yang membuat keduanya membeku. Dari situlah pasukan langsung menembaki mereka sampai membuat tubuh mereka hancur dan tidak bisa lagi untuk beregenerasi. Namun, tidak dengan Nagai, ia berhasil beregenerasi ulang dengan mengandalkan tangannya yang masih utuh. Setelah itu, Nagai melompat dari atas gedung dan film pun berakhir. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.